Oke, selamat datang di channel Ilmu untuk Masa Depan. Hari ini, tanggal 26 Juli 2024, kita akan membahas mengenai saham BBRI atau Bank BRI. Ya, karena untuk laporan Q2 atau kuartal 2 itu sudah keluar. Nah, kita lihat dari earning per share itu selalu bertumbuh ya dari 2016 sampai 2023. Nah, di sini kita bisa cek dari 2016 itu earning per share itu 207 hingga 2023 397. Artinya hampir dua kali lipatnya. Artinya pendapatan per lembar saham itu meningkat hampir dua kali lipat dari 2016 hingga 2023. Nah, jika earning per share selalu meningkat, maka dividen yang dibagikan itu juga cenderung meningkat. Nah, di sini khusus untuk tahun 2020 ini memang agak turun ya, karena di situ ada COVID. Nah, tapi untuk tahun-tahun selanjutnya itu sudah berangsur-angsur membaik dan bahkan melebihi dari sebelum COVID. Di sini adalah grafik dividen BBRI. Bisa kita lihat dari 2017 hingga 2023 itu juga selalu naik. Kecuali 2020 tadi karena COVID, maka di sini juga agak turun. Nah, namun kalau kita cek secara angka di tabel di bawahnya, dari 2017 sampai 2023 itu cenderung naik. Bahkan naiknya nggak kira-kira ini antara 104 sampai 319 itu naiknya 3 kali lipat. Tadi di slide sebelumnya itu kan sudah disampaikan kalau earning per share-nya naik hampir 2 kali lipat. Earning per share naik, maka dividen juga seharusnya naik. Nah, tapi earning per share-nya itu naik hampir 2 kali lipat, dividen per sahamnya naik 3 kali lipat. Nah, kira-kira kenapa bisa seperti itu? Nah, penyebabnya adalah rasio pembayarannya itu juga meningkat. Bisa kita lihat di sini di tahun 2017, itu rasio pembayaran itu 45%. Sedangkan di tahun 2023 itu 80%. Bahkan tahun 2022 lebih gede lagi, 85%. Jadi, kenaikan rasio pembayaran atas dividen atau dividen payout ratio ini, jika semakin besar, maka yang dibagikan ke seluruh pemegang saham juga semakin besar. Nah, sekarang kita lihat dari earning per share. Analisa di sini kita tidak membahas detail di laporan keuangan, tapi cukup analisa yang simpel dari earning per share-nya aja. Di sini saya mengambil dari Stockbit di sebelah kiri dari 2022 ke 2023 itu earning per share-nya meningkat. Kemudian laporan keuangan Q2 itu kan sudah keluar. Earning per share-nya 91,16. Kalau kita cek antara tahun 2023 dengan periode yang sama, sama-sama Q2, itu turun sedikit. Nah, sedangkan Q3 dan Q4 kan belum, tapi kita bisa perkirakan dengan disetahunkan atau di annualize. Nah, yang dilihat di sini ya, yang annualize, kalau yang dari tahun-tahun sebelumnya kan sudah jelas, jadi udah fix ini setahunnya sekian, ini juga 2022 setahunnya sekian. Tapi kalau untuk 2024 itu Q3 dan Q4 masih belum, tapi kita bisa memperkirakan dengan asumsi sampai akhir tahun itu kinerjanya stabil. 391,93, agak turun sedikit dibandingkan dengan tahun 2023 jika asumsinya Q3 dan Q4 itu kinerjanya sama dengan kinerja Q1 dan Q2. Nah, kita bisa mengestimasikan dividen tahun 2025 dari data laporan keuangan Q1 dan Q2 2024, yaitu dengan data yang disetahunkan tadi. Tinggal kita kalikan dividen payout ratio. Kalau dilihat dari tahun 2023 tadi,
atau yang terakhir, itu dividen payout ratio 80%. Jadi di sini kita samakan aja 80%, walaupun pernah 85% ya, tapi kita ambil yang terakhir aja, yaitu 80%. Nah, ketemulah angka 391,95 dikali 80% adalah 313. Nah, jadi prediksi untuk dividen yang akan dibagikan per lembar saham untuk tahun depan adalah 313. Nah, kita bandingkan per tanggal sekarang, yaitu 26 Juli 2024, itu harga penutupan 4760. Jadi ketemunya secara persentase itu adalah 6,57%. Cukup lumayan kalau menurut saya. Deposito aja untuk sekarang kan sekitaran 3% ya. Ini bisa dapat 6,57% dividennya di tahun depan, prediksinya. Gitu. Nah, di sini saya ingin menyampaikan juga mengenai logika berpikir ya. Jika BBRI secara harga itu turun ke 4.300, maka dividen yield-nya akan meningkat karena pembaginya juga akan semakin kecil. 313 dibagi 4.300 menjadi 7,27%. Artinya, makin turun harga, itu dividen yield-nya semakin besar. Nah, ini agak bertentangan ya dengan ilmu teknikal. Makanya di sini saya tampilkan grafik. Nah, ini kan contoh candlestick ya. Kalau orang mempelajari teknikal, itu dia melihat bisa jadi ini trennya turun, downtrend. Dari sini, nah, di sini mungkin head and shoulder, kemudian beneran turun. Nah, contoh lain teknikal kan di sini ada double top. Ini udah tembus support, artinya mau ke bawah. Apalagi di sini ada gap. Nah, artinya kita harus waspada nih. Kalau orang teknikal mungkin seperti itu, mungkin ya, mungkin. Barangkali teman-teman yang paham atau yang udah jago teknikal, silahkan komen atau memberikan masukan terhadap eh, statement saya tadi. Atau mungkin di sini ada shooting star, artinya harga memang cenderung mau turun dari bentuk candlestick-nya. Ya mungkin seperti itu. Tapi kalau orang fundamental yang nyari dividen terutama, dia akan mempertimbangkan kalau dividen yield-nya itu makin besar. Makanya kan kemarin juga terbukti di area 4.100. Di sini harga langsung naik. Nah, kenapa? Karena harganya lebih murah dari ini. Artinya dividen yield-nya juga lebih besar lagi dari ini. Nah, kalau lebih besar dari ini, ya kenapa enggak gitu? Kenapa enggak diambil? Barang murah, barang diskon, ya seharusnya malah dibeli, bukan di cut loss. Udah tahu harga makin murah, ya belilah mumpung ada kesempatan. Kalau orang yang nyari dividen, seperti itu. Tapi bagi orang yang nggak paham saham, mungkin yang hanya melihat suatu saham itu pergerakan harga naik turun yang bisa bikin nilai aset kita bergerak naik turun, ya bisa jadi dia panikan. Dia nggak tahu kalau hitungan dividen itu seperti ini. Makanya saya membuat video ini supaya teman-teman semakin paham bahwa tidak selamanya harga saham makin turun itu buruk, tapi bisa jadi menjadi suatu kesempatan yang langka untuk mendapatkan barang murah. Orang yang menyukai dividen pasti akan merasa makin turun barangnya justru beli makin banyak, makin serakah karena dividen makin besar. Jadi ya silakan bisa diatur sendiri money manajemennya, bisa jadi beli bertahap di sini, di sini, di sini, atau di sini harga makin turun makin dibeli karena makin murah, atau ditunggu juga silakan tergantung strategi dan
kebutuhan atau alokasi anggaran masing-masing. Yang penting Anda harus memahami hitungan dividen ini karena di sini cukup mudah menghitungnya. Hanya menggunakan rumus kali bagi pelajaran matematika SD, tapi kita bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan dari dividen ini. Jadi bisa aja Anda beli bertahap, makin ke bawah justru beli makin banyak. Atau mungkin bagi yang hari ini, tanggal 26 Juli 2024 ini sudah menerima angpau, sudah menerima dividen dari INDF, nah silakan. Barangkali mau disimpan dulu, menunggu harganya makin turun, atau mulai dicicil juga bisa, silakan. Tapi di sini saya share hitungan simple untuk menghitung dividen. Semoga teman-teman semua bisa paham dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.